Proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bisikan Rakyat. Saya sebagai host di sini, Muhammad Omar Rizky. Di podcast kali ini, kita akan membahas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sebagai bangsa. Di sini saya tidak sendiri, ada bintang tamu. Hai, Uba. Terima kasih ya udah mengundang saya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Syamil Zaro. Saya akan mengisi podcast Bisikan Rakyat pada hari ini dengan topik nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kalian penonton ini tahu nggak sih kenapa kita memilih topik nilai-nilai Pancasila ini? Nah, kita tuh milih topik pada hari ini tuh karena nilai-nilai Pancasila ini penting ya sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter dan identitas nasional. Dimana tuh nilai-nilai Pancasila itu sangat penting dan bakal kita pergunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh misalkan tuh kita harus saling menghormati, Saling menghargai. betul banget. Nah, kalian tahu nggak sih sejarah Pancasila dan perumusan itu kapan? Misalkan Pancasila itu dirumusin tahun berapa sih Bang? Kalau boleh tahu? Di tahun 1945. Nah, bener banget tuh. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945 sebagai dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila ini dibangun pada tahun 1945 tepatnya setelah kemerdekaan ya kalau salah ya. Iya benar. Nah, penetapannya itu ditetapkan oleh sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, penghayatannya itu guna dibentuknya ini tuh karena Pancasila bakal menjadi pedoman dan pandangan kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi tuh Pancasila ini nggak sembarangan dibuat nih Bang, kayak peraturan sekolah. Misalkan lo harus datang pagi, nggak sembarangan. Jadi ini harus didiskusikan ya kalau nggak salah ya. Nah, ada apa aja sih poin penting dari Pancasila sebagai sumber hukum? Poin penting dari sumber Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ada 3. Yang pertama itu hierarki hukum, yang kedua penjabaran nilai, yang ketiga itu penegakan hukum. Nah, kita ambil contoh dari penjabaran nilai. Nilai-nilai Pancasila itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan di tingkat daerah. Jadi tuh setara gitu loh. Misalkan gak mentang-mentang ini nih ibu kota kita kan Jakarta ya. Mungkin sekarang udah pindah ya di IKN ya. Tapi kan belum sah kan. Nah, misalkan ibu kota kita tuh di Jakarta nih. Bukan cuma di Jakarta yang ada peraturan UUD, tapi seluruh negara Indonesia tuh rata mendapatkan UUD atau misalkan hukum sumber hukum. Kayak misalkan kalau Bang Umar atau yang lain tuh mencuri ya di kota-kota kecil tuh bakal tetap dihukum kalau ketahuan ya. Kalau nggak ketahuan ya udah lah ya. Ya TTA ya. Oke, kita langsung lanjut ke sila-silanya itu. Yang pertama ada sila pertama, nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila. Ada apa aja sih Bang? Yang pertama itu kepercayaan terhadap Tuhan, yang kedua toleransi beragama, dan yang ketiga itu etika beragama. Nah, ketiganya itu masih tentang keagamaan ya, cuman beda poinnya aja. Di Indonesia ini kan ada banyak banget ya agama ya, mulai dari Muslim, Protestan, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Nah, tapi mayoritas di Indonesia ini Islam. Dimana tuh kita harus toleransi kepada yang lain. Misalkan hari Minggu itu kalau nggak salah ibadahnya agama Kristen dan Katolik ya. Kita tuh harus saling menghargai. Misalkan rumah kita nih di sebelah nama gereja nih. Kalau nggak salah ibadahnya Mus itu nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah, kita tuh jangan keberisikan. Kalau misalkan aduh berisik banget sih nih nyanyi mulu, kita nggak boleh kayak gitu ya guys. Kita harus saling toleransi. Itu termasuk dari sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, sila kedua itu adalah nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Ada apa aja sih Bang? Yang pertama pengakuan harkat dan martabat, yang kedua sikap saling menghormati, yang ketiga solidaritas sosial, dan yang terakhir hak asasi manusia. Nah, kita ambil dari sikap saling menghormati, di mana nilai ini mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Misalkan
mau miskin, kaya, mau cantik, mau jelek, ganteng, kita harus saling menghormati. Dimana itu sikap, termasuk sikap nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Terus selanjutnya juga ada hak asasi manusia. Setiap manusia ini di Indonesia ini memiliki undang-undangnya ya, yaitu undang-undang HAM, hak asasi manusia. Dimana kita misalkan, gue mau pukul Bang Umar nih, Bang Umar bisa aja ngelaporin ya kan? Iya bisa. Bukan karena cuman dipukul gitu doang, enggak gitu ya. Itu kan termasuk hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki haknya masing-masing. Lanjut nih, kita ke sila ketiga, ada apa tuh Bang? Yang pertama persatuan, kedua kebersamaan, dan yang ketiga keberagaman. Nah, nilai-nilai persatuan dalam Pancasila, di mana kita harus menghormati keberagaman. Kan di Indonesia ini ada banyak banget ya suku, ras, bangsa ya. Ada berapa provinsi sih di Indonesia? Sekitar 38. Nah, bener banget tuh ada 38 provinsi. Berarti kan bakal banyak banget kan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada dari mulai kebaya, ke batik, juga dari bahasanya juga kan ada Betawi, bahasa Palembang, Lampung, bahasa Jawa ya kan banyak banget kan. Kita harus saling menghormati keberagaman dan kebersamaannya. Next, selanjutnya ada nilai kerakyatan dalam Pancasila. Ada apa aja sih Bang? Yang pertama kedaulatan rakyat, demokrasi, dan perlindungan hak rakyat. Nah, kedaulatan rakyat itu termasuk sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini menegaskan bahwa kekuasaan itu tertinggi berada di tangan rakyat. Misalkan nih, kan kita ini termasuk di dalam negara demokrasi ya, yaitu sistemnya pemerintahan. Bukan berarti presiden itu jabatan tertinggi, tetapi presiden juga itu yang dipilih itu kita kan, kita yang memilih kan, berarti kan masih rakyat yang mengendalikan sebenarnya ya, kecuali kita tuh sistem kerajaan itu full pure queen and king yang mengaturnya. Bukan berarti gue ini presiden, gue mau tanah ini milik gue, nggak bisa guys, nggak bisa ya. Itu karena sebenarnya tuh presiden cuma wakil dari kita semua ya, ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu ada demokrasi. Nah, di mana nilai ini menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Misalnya contohnya nih, kita mau pemilihan ketua kelas nih, nggak bisa kayak gue mau nih jadi ketua kelas, boleh nggak gitu kan, nggak bisa kan. Kita harus milih, kayak guru bilang gini, oke, calon pertama Syara, calon kedua Bang Umar, kalian tinggal pilih. Itu namanya pemilihan, atau bisa juga pemilihan presiden, pemilihan umum yang diadakan Secara demokrasi. ya 5 tahun sekali. Next, itu ada nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Contohnya ada apa aja sih Bang Umar? Ada dua, yang pertama pemerataan kesejahteraan, yang kedua keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, pemerataan kesejahteraan, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini menekankan pada pentingnya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Contoh dari pemerataan ini apa? Yang diadain pemerintah itu apa sih Bang? Mungkin sistem zonasi. Nah, bener banget tuh sistem zonasi di sekolah dasar, SMP dan SMA ya. Dimana ada 3 jalur untuk masuk SMA, SD, SMP, SMA negeri. Ada prestasi, zonasi, dan SKTN. Nah, pemerintah ini melakukan pemerataan kesejahteraan di mana membangun sekolah-sekolah di dekat rumah ya kan. Jadi kita nggak usah mikirin ongkos nih. Nah, kalau boleh tahu Bang Umar nih pas SMP tuh jarak dari rumah ke SMP itu berapa kilometer sih? Sekitar 3 km. 3 kilometer tuh lumayan banget ya. Kalau kita jogging 1 kilometer itu udah mau banget ya. Aduh, jauh banget nih, capek banget nih gitu kan. Ada juga yang joki joki driver ya? Joki ini. Iya, yang Strava. buat sosmed ya. Iya. Nah, Bang Umar nih kalau yang jalan kaki ya. Bang Umar kalau boleh tahu kalau sekolah naik apa tuh? Naik motor sih, dianterin. Oh, naik motor, nggak naik gojek? Enggak. Oh, kalau pulang naik gojek ya? Kalau pulang naik ojek. Nah, kadang mungkin kan nggak mungkin ya, Bang Umar tuh paling kalau berangkat tuh bareng bapak ya. Iya. Bareng ayah mau berangkat kerja kan. Kalau pulang kan pasti naik. Bener banget. Berapa itu ongkosnya? Sekitar 17.000 dulu. 17.000 tuh kalau ada promo ya. Kalau nggak ada promo mungkin bisa 25.000 ya. Lumayan banget kan, 25.000 sehari. Itu juga kalau berangkat doang. Kalau misalkan dia pulang pergi 25 kali 2, 50.000 ya. Waduh, udah melebihi uang jajan saya nih pas kuliah ya. Nah, juga itu salah satu contoh pemerataan kesejahteraan yang pemerintah adakan, di mana tuh pemerintah itu membangun sekolah-sekolah yang mungkin di setiap kelurahan ya,
Setiap kelurahan, kecamatan tuh pasti ada beberapa sekolah. Terus lanjut. Apa saja sih, menurut Sarah nih, apa saja sih contoh kebijakan pemerintah yang mencerminkan implementasi Pancasila secara nyata? Nah, tadi kan Bang Umar nanya nih, coba sih kasih tahu ke saya tuh contoh kebijakan pemerintah yang mencerminkan implementasi Pancasila. Itu ada di program pemerintah, yaitu program Keluarga Harapan atau singkatannya PKH, di mana program ini digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu. Nah, program ini tuh mencerminkan sila kelima, Bang, yaitu dengan berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus nggak cuma itu doang nih, aku mau nyebutin ada program Kartu Indonesia Pintar atau singkatannya KIP. Kebijakan ini menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi nggak cuma pemerataan pembangunan sekolah di daerah rumah, tapi juga bantuan pendidikan sosial, dimana kayak kita, gue mau cita-cita jadi HRD nih, tapi harus minimal lulusan S1 atau S1 manajemen atau S1 yang lainnya ya. Nah, kita pasti kan masuk kuliah kan, sedangkan masuk PTN itu kan susah banget sekarang kan. Salah satu pilihan tuh kita masuk ke PTS. Nah, PTS di sekarang tuh yang jurusan manajemen tuh, setelah saya riset pasar tuh lumayan mahal ya, sekitar 15 juta ke atas kalau nggak salah ya. Nah, program ini tuh bantu kita biar, kalau nggak salah ini memberikan keringanan kepada UKT, bisa juga gratis, juga biaya hidup ya, dikasih uang saku. Terus selanjutnya, nah, pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang tadi kita sebutin, yaitu kehidupan beragama, interaksi sosial, dan partisipasi warga. Nah, contoh partisipasi warga itu apa aja sih, Bang? Contohnya itu kita terlibat aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakat seperti gotong royong dan musyawarah. Nah, benar banget tuh, selain di lingkungan masyarakat juga ada di lingkungan sekolah. Contohnya organisasi, kita ada rapat, kita harus aktif dalam organisasi tersebut, karena itu kan misalkan rapat itu kita mau milih ketua kelas, itu kan termasuk ke dalam musyawarah, itu termasuk ke dalam nilai Pancasila. Nah, selanjutnya poin terakhir nih, yang sebelum kita tutup podcast pada hari ini, gue mau ngejelasin nih bagaimana sih menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Itu gimana sih caranya, Bang? Yang pertama itu dengan cara internalisasi nilai, yang kedua adaptasi dinamis, yang ketiga kerjasama global, dan yang ada tiga ya. Aku ambil yang dari adaptasi dinamis ya, itu untuk mengembangkan interpretasi dan menerapkan Pancasila yang relevan dan berkembang zaman. Dimana di zaman-zaman kita tuh sering berubah ya. Itu tuh gen apa sih kalau kalian tahu? Kalau untuk sekarang tuh Gen Z mungkin. Kita Gen Z ya, bukan Gen Alpha ya. Berarti dimudah-mudahin ya kalau Gen Alpha ya. Iya. Nah, jadi tuh adaptasi dinamis tuh dimana tuh setiap orang tuh pasti ada eranya dan ada zamannya. Misalkan dari tahun 2000 itu udah Gen Z, dari 2010 itu udah ganti gen lagi. Nah, dimana tuh setiap gen itu pasti memiliki cara dan berpikir yang berbeda-beda. Dimana kita harus memperkuat dan menjaga nilai-nilai Pancasila dari globalisasi. Dimana kan setiap orang yang lahir itu pasti memiliki sifat dan berbeda-beda kan. Dimana kita harus memulai lagi dari nol untuk menjelaskannya. Nah, dari kesimpulan dari podcast kita hari ini tuh, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus dijaga dan diperkuat di era globalisasi. Dimana kita harus menjaga nilai Pancasila ini, guys. Mulai dari menjaga kebersamaan, persatuan, dan juga keberagaman. Dimana kan banyak banget ya budaya-budaya ya. Kita juga harus saling menghormati agama masing-masing. Intinya kita harus memperkuat persatuan Indonesia, karena kan itu termasuk nilai-nilai dasar Pancasila. Oke, gimana nih Bang Umar? Mungkin sekian untuk podcast Bisikan Rakyat kali ini. Ya, sekian dari kami berdua. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.